Di antara rawa-rawa, hiduplah burung aneh dengan paruh mirip bakiak Belanda. Burung ini memekik dengan nada tinggi untuk ngasih tahu burung paruh sepatu lain kalau ini adalah wilayahnya untuk mencari makanan. Suara panggilannya yang mengerikan menimpali auman dinosaurus di kejauhan. Tapi burung ini nggak berburu dinosaurus kok, melainkan ular, kadal, dan katak di sela-sela rumput gelaga. Burung ini terus bertahan, bahkan ketika dinosaurus meninggalkan dunia ini. Catatan fosil burung paruh sepatu mengatakan spesies ini sudah ada sejak 65 juta tahun lalu. Dan kini, burung ini terus berburu di lingkungan yang serupa. Meskipun pernah tersebar luas, kini habitatnya terbatas di beberapa negara di Afrika. Burung paruh sepatu memiliki tinggi 150 cm dan sayapnya yang lebar cocok untuk terbang melintasi berbagai dataran. Tapi fitur utama burung paruh sepatu tentu saja paruhnya. Dengan tampilan kuno, paruh ini tak berubah selama berabad-abad. Ukuran paruhnya yang menggembung besar sampai 23 cm menjadikannya yang ketiga terbesar di antara semua spesies burung yang masih ada. Mandibula, atas ujung paruhnya berkuku tajam, cocok untuk mangsanya. Ini memungkinkan burung itu mengangkat ikan dengan patukan cepat. Dengan berbagai jenis makanan yang tersedia, burung ini terkenal sebagai salah satu burung yang paling menakutkan. Perilaku berburunya masih sama efektifnya seperti jutaan tahun lalu, yang menjadikannya bisa bertahan. Burung ini utamanya makan hewan-hewan air, ikan, katak, kadal, dan bahkan buaya kecil. Jadi, selalu banyak pilihan di restoran all you can eat-nya ini. Yang mengejutkan, hubungannya dengan manusia sangat dingin. Karena itu, burung ini begitu populer di kalangan para pengamat burung. Makhluk keren ini cuma berdiri diam, menatap lensa, seolah-olah bilang, "Aku sudah bertemu sama yang jauh lebih parah dari kamu." Bersembunyi di bawah air di banyak negara di seluruh dunia, pemburu oportunis lain menunggu di air dangkal. Kenalkan, buaya muara. Dengan tampilan yang langsung memberi kesan kalau ini hewan kuno, reptil ini sudah ada lebih dari 240 juta tahun. Dulu punya penampilan jauh lebih besar. Hewan ini punya reputasi bisa menumbangkan apapun yang berada terlalu dekat dengannya, bahkan dinosaurus. Buaya muara mampu bertahan dalam banyak bencana alam dan terus beradaptasi terhadap tiap bencana itu. Sambil terus berevolusi, reptil ini telah menjadi ahli bertahan hidup seperti yang kita tahu kini. Tapi hewan ini masih tetap menduduki wilayahnya, menunggu apapun memasukinya, bahkan jika itu manusia. Buaya muara bisa tumbuh sampai panjang 6 meter dan memiliki gigitan yang lebih kuat dibanding hewan lainnya. 30 kali lebih kuat dibanding gigitanmu loh. Apapun yang akhirnya dilahapnya, nggak akan bisa lolos. Dengan sisik dan lapisan sekeras baja yang melindunginya, nggak ada hewan di bumi ini yang memburunya, menjadikan buaya sebagai predator puncak. Buaya muara juga beradaptasi terhadap air asin yang memberinya kelenjar garam yang berguna, dan ini tidak dimiliki sepupunya, yaitu aligator. Dan itulah sebabnya buaya muara mampu berenang sangat jauh ke laut. Rute buaya muara mengikuti arus laut dan mereka nggak takut melewati perairan yang dihuni hiu. Bahkan hiu putih besar nggak berani main-main sama reptil yang satu ini. Jarak yang telah ditempuh reptil ini sampai 628 km dan mereka bisa mencapai kecepatan 29 km per jam. Ini alasan lain untuk tidak berenang di laut, ya kan? Makhluk berikutnya dalam daftar kita sudah ada selama 145 juta tahun. Makhluk kecil nyebelin ini hidup di tubuh hewan berdarah panas. Bisa kamu tebak hewan yang kumaksud? Kutu. Makhluk itu berasal dari periode Kapur, antara 145,5 sampai 65,5 juta tahun lalu. Saat itu kutu biasa makan dinosaurus. Kemudian, kutu tetap menjadi gangguan terus-menerus bagi kebanyakan spesies. Sekarang ini ada 5.000 spesies kutu yang berbeda, masing-masing punya selera hewan yang berbeda. Mereka hidup di tubuh semua burung dan mamalia, kecuali tenggiling dan kelelawar. Beruntung banget ya. Kutu adalah parasit obligat, yang artinya mereka nggak bisa hidup kecuali hidup dari bentuk kehidupan lain.
Menjalani seumur hidupnya dengan bereproduksi di tubuh inangnya, kutu akan berubah warna sesuai dengan bulu inang barunya. Tapi, gimana manusia bisa kutuan? Itu sih murni karena beruntung aja, atau sial lebih tepatnya. Kutu biasanya memilih pergi ketika inang awalnya mati. Kutu mencari tumpangan gratis dari lalat terdekat dengan berpegangan di kakinya dan numpang terbang menuju inang yang baru. Di 4 pulau kecil di Indonesia, hidup hewan sangat kuat yang mengingatkan akan periode megafauna. Kenalkan, biawak komodo. Dengan panjang mencapai 3 meter, komodo adalah ahlinya menyergap. Metode berburunya mencakup melacak mangsa, lalu menyuntikkan bisa ke tubuh mangsa. Saat mangsa kabur, ia akan melacaknya karena pelan-pelan mangsanya akan jadi capek, lalu disantapnya. Dengan begitulah cara komodo bisa bertahan selama jutaan tahun. Tapi anehnya, komodo sudah hilang dari bagian dunia lain. Pulau-pulau ini bukan tempat asal komodo, dan reptil ini baru ada di sini selama 4 juta tahun terakhir. Awalnya, nenek moyang biawak itu berasal dari Asia, tapi bermigrasi ke Australia 40 juta tahun lalu. Dan dengan beragamnya jenis makanan di sana, hewan ini tumbuh mencapai ukuran masifnya. Lalu, sekitar 25 juta tahun kemudian, tumbukan lempeng benua terjadi antara Australia dengan Asia Tenggara. Karena fenomena ini, biawak bisa menyebar lebih jauh lagi sampai sejauh timur-timur. Ketika pulau-pulau ini menjadi terpisah, komodo terus berkembang di negerinya yang baru. Tanpa adanya kompetisi, mereka bisa mempertahankan metode perburuan biasanya. Sayang, di Australia, semua komodo berangsur-angsur punah karena gangguan dari manusia. Ada spesies kuno lain yang benar-benar menarik, bukan cuma karena tampilannya. Perkenalkan, ikan Coelacanth atau ikan raja laut. Ilmuwan menemukan satu-satunya bukti keberadaannya cuma dari fosilnya. Ini bikin kita percaya kalau ikan ini telah punah 410 juta tahun lalu. Jadi bisa dibayangin betapa mengejutkannya saat ikan ini ditemukan di tahun 1938 sedang berenang dengan santai di sepanjang pesisir timur Afrika Selatan. Benar-benar seperti fosil yang hidup kembali. Hal ini memberi kita kesempatan besar bukan cuma untuk memahami lebih jauh spesies ini, tapi juga untuk menjawab banyak pertanyaan tentang beberapa kerabatnya. Bisa tumbuh sampai panjang 2 meter. Ikan ini memiliki rentang umur sampai 100 tahun. Tapi yang aneh, hewan ini bersirip 8. Ini adalah anggota ikan bersirip lobus tertua yang diketahui. Ikan raja laut begitu kuno, hingga lebih dekat kekerabatannya dengan hewan-hewan amfibi, reptil, burung, dan bahkan mamalia dibanding dengan ikan bersirip kipas yang kita kenal. Dilapisi sisik kosmoid dan engsel pada rahangnya yang memungkinkannya membuka mulut sangat lebar. Ikan ini benar-benar memiliki penampilan kuno. Tapi ikan ini memang sudah sedikit berevolusi dari nenek moyangnya, meskipun tampilannya masih sama. Dulu ikan ini hidup di perairan dangkal dan awalnya memakai paru-paru untuk bernapas. Setelah zaman dinosaurus, ikan ini harus pindah ke perairan lebih dalam untuk makan dan berangsur-angsur mengubah paru-parunya jadi insang. Dan kemampuan baru inilah yang memastikan keberlangsungan hidupnya. Yuk, kita pergi lebih jauh ke masa 480 juta tahun lalu. Kamu nggak akan berpikir makhluk apapun yang ada saat itu masih bisa hidup hari ini. Tapi, belangkas bukan cuma masih ada di planet ini, tapi keadaannya masih hampir identik dengan nenek moyangnya. Seluruh tubuhnya dilindungi pelat tebal dengan duri-duri yang mengarah keluar. Hewan ini memiliki 10 mata yang tersebar di seluruh tubuhnya. 2 dipakai untuk mencari pasangan, dan sisanya yang 8 berfungsi sebagai reseptor cahaya. Belangkas juga punya ekor panjang. Meskipun kelihatan menakutkan, kegunaannya cuma untuk bantu membalikan tubuhnya lagi jika ia tertabrak. Desainnya begitu efektif, hingga apapun perubahan konstan di planet ini, hewan ini tetap bisa bertahan. Meskipun kelihatannya mereka punya hubungan kerabat dengan lobster, sebetulnya belangkas lebih dekat dengan laba-laba dan kalajengking daripada kepiting atau bangsa krustasea. Dengan diet sehat berupa remis, krustasea, dan cacing, belangkas menemukan cukup makanan untuk dikonsumsi di sepanjang pesisir Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Belangkas juga makan alga.
Jadi masuk akal kalau hewan ini berhasil bertahan dalam kondisi kurangnya makanan yang disebabkan oleh berbagai bencana di dunia. Dengan semua karakteristik belangkas, bisa saja hewan ini mampu hidup lebih lama dibanding manusia. Bahkan, mungkin masih akan ada 480 juta tahun lagi.